Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai dan saya muliakan, hari ini kita akan membicarakan tentang fungsi-fungsi manajemen dalam mata kuliah pengantar manajemen. Perlu mahasiswa ketahui bahwa ada banyak fungsi manajemen, namun kita sederhanakan menjadi 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Nah, pertemuan kita kali ini akan membicarakan tentang fungsi manajemen. Yang perlu saudara ketahui bahwa pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Fayol. Beliau ini pada awal abad ke-20, ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4 yang saya sebutkan tadi, yaitu perencanaan atau planning, organizing atau pengorganisasian, pengarahan atau actuating, dan pengendalian atau biasa juga disebut dengan controlling. Nah, sebelum kita membahas tentang apa definisi daripada planning, fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Dalton M.C. Verland 1990 dalam bukunya Management Principle and Management. Fungsi manajemen terbagi menjadi 3 menurutnya, yaitu planning, organizing, dan controlling. Kalau G.R. Terry menyatakan dalam bukunya Principle of Management terbagi jadi 4. Yang pertama planning, organizing, controlling, dan actuating. Dan menurut Harold Cons O'Donnell 1991 dalam bukunya The Principles of Management, bahwa ada 4 menurut Harold Cons. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga controlling, dan yang keempat adalah directing atau pengarahan. Nah, kita akan membicarakan satu persatu apa itu planning, apa itu perencanaan. Jadi perlu dipahami bahwa perencanaan artinya apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya. Nah, oleh sebab itu perencanaan adalah menetapkan suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu dilaksanakan. Dapat pula dikatakan berpikir lebih dahulu tentang apa yang akan dilaksanakan. Jangan menyesal di belakang. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan di dalam perencanaan itu yang pertama adalah menetapkan tujuan. Jadi rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif kalau tidak dirumuskan secara jelas. Jadi terlebih dahulu kita harus menetapkan tujuan. Yang kedua, kita merumuskan keadaan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan-hambatan yang akan kita hadapi di dalam membuat perencanaan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan.
Nah, dengan demikian maka syarat perencanaan yang baik adalah rencana harus realistik, harus nyata, jangan hanya hebat di atas kertas. Jadi betul-betul realistik yang ingin kita capai, itu perencanaan yang baik. Ya, misalnya mahasiswa dalam hal ini, perencanaan yang baik itu adalah tahun berapa selesai. Itu harus realistik. Supaya jangan Anda sampai kuliah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi tepat waktu 4 tahun. Yang kedua, rencana harus ekonomis. Artinya juga bahwa tidak juga terlalu mahal, tidak juga terlalu murah, tetapi tengah-tengah. Yang ketiga, rencana harus mempertimbangkan untung ruginya dari masing-masing alternatif. Jadi misalnya alternatif ini yang saya ambil, bagaimana untungnya, apakah mungkin ada ruginya. Jadi harus dipertimbangkan bagaimana tentang untung ruginya dari sebuah perencanaan yang kita buat. Kemudian rencana setiap waktu dapat dievaluasi perkembangannya dan kapan saja. Nah, dalam pembuatan rencana harus mempertimbangkan adanya koordinasi. Jadi segala sesuatu, misalnya seorang manajer menetapkan sebuah rencana, maka senantiasa dia harus selalu melakukan koordinasi dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan kepada divisi-divisi, karena di beberapa divisi yang kita tahu di pelajaran level management kemarin ada disebut dengan manajer produksi, ada manajer pemasaran, ada manajer HRD, ada manajer keuangan. Nah, oleh sebab itu maka tujuan perencanaan itu artinya dapat menanggulangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua, perhatian terfokus pada tujuan. Kemudian yang ketiga, untuk pelaksanaan operasi ekonomis dan efisien. Keempat, sebagai alat bantu pengendalian. Nah, oleh karena itu hierarki perencanaan itu berjenjang. Ya, misalnya purpose artinya apa, maksud. Merupakan entitas, misalnya entitas bisnis, bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian misi, arah yang khas dalam batas-batas ditentukan, objektif atau sasaran, target yang harus dicapai. Kemudian bagaimana strategi, arah yang terpadu dari seluruh sasaran. Nanti juga saudara akan belajar manajemen strategi. Kemudian di dalamnya ada policy atau kebijakan, bisa ya, bisa tidak dilakukan. Kemudian ada namanya program atau alternatif tindakan, bagaimana prosedurnya terperinci secara struktural, dan ada aturan untuk dapat diikuti. Nah, dengan demikian maka fungsi perencanaan yang baik itu adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Sehingga kegiatan dalam fungsi perencanaan itu adalah menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut, menentukan sumber daya yang diperlukan, selanjutnya menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Jadi pemahaman kita hari ini tentang planning adalah berpikir terlebih dahulu sebelum tindakan itu dilakukan. Itu yang sangat penting di dalam membuat perencanaan. Kemudian ada sasaran yang ingin kita capai,
sehingga kita menggunakan sumber daya di dalam sebuah organisasi dilakukan secara teamwork, sehingga apa yang direncanakan betul-betul tercapai dengan apa yang diinginkan. Itulah beberapa pemahaman kita tentang planning, dan minggu depan selanjutnya kita akan membicarakan tentang organizing atau pengorganisasian. Demikian pemahaman kita hari ini tentang planning. Salam sukses selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.